Halo semuanya, nama saya Emilia Putri Febrisia Bruginting. Saya dari kelas 12 IIS SMA Metode 1 Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari bukti transaksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bukti transaksi. Apa sih bukti transaksi itu? Ya, bukti transaksi merupakan dokumen sumber dan juga syarat mutlak di dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam sebuah jurnal. Jadi, setiap perusahaan dagang yang melakukan sebuah transaksi, maka dibutuhkanlah dokumen tertulis sebagai bukti transaksinya. Jadi, kegunaan utama dari bukti transaksi adalah sebagai bukti tertulis dan juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya suatu transaksi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pembagian dari bukti transaksi. Bukti transaksi terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, bukti transaksi internal, di mana bukti transaksi internal itu adalah bukti transaksi yang berasal dan juga dilakukan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri, sehingga tidak melibatkan pihak luar perusahaan. Dan bukti transaksi internal ini meliputi dari sebuah memo, bukti kas masuk, dan juga bukti kas keluar. Yang kedua itu bukti transaksi eksternal. Ya, bukti transaksi eksternal adalah bukti transaksinya yang melibatkan dari luar perusahaan. Di mana bukti transaksi eksternal ini meliputi dari sebuah kwitansi, faktur, cek, nota debit, nota kredit, dan juga nota kontan. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan dari contoh bukti transaksi internal itu ada memo. Ya, memo adalah bukti transaksi intern berupa catatan atau memo dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi. Jadi, memo bertujuan untuk melakukan pencatatan suatu kejadian atau transaksi. Biasanya seperti memo itu untuk mencatat terjadinya utang gaji dan juga upah, serta upah penarikan cek, dan juga untuk mencatat penurunan nilai harta tetap dan juga sebagainya. Bisa kita lihat ini merupakan dari contoh sebuah memo. Yang kedua, bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti internal transaksi yang dibuat untuk penerimaan uang tunai atau uang kas. Jadi, di mana bukti kas masuk ini, ketika perusahaannya menerima uang dalam suatu transaksi, maka transaksi itu dibuat ke dalam bukti kas masuk. Dalam keterangannya itu seperti nominal uangnya dan juga sumber uang itu berasalnya. Jadi bisa kita lihat ini merupakan dari contoh bukti kas masuk. Yang ketiga itu bukti kas keluar. Ya, bukti kas keluar merupakan bukti transaksi internal yang dibuat untuk pengeluaran uang tunai atau kas. Jadi, ketika sebuah perusahaan mengeluarkan uang di dalam suatu transaksi, maka transaksi itu juga dibuat ke dalam bukti kas keluar dengan keterangannya itu seperti nominal dan juga alasan kenapa keluarnya kas itu. Di sini bisa kita lihat ini merupakan dari contoh bukti kas keluar. Oke. Ya, di sini kwitansi, di mana kwitansi ini merupakan contoh dari bukti transaksi eksternal. Oke. Kwitansi adalah bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Ya, dalam kwitansi harus dibubuhi dengan materai. Besarnya materai itu disesuaikan dengan aturan yang biasanya yang berlaku. Jadi, kwitansi biasanya itu dibuat dalam rangkap dua, di mana kwitansi di lembar utama atau lembar aslinya itu diserahkan kepada pihak yang membayar, sedangkan lembar tembusannya itu disimpan oleh pihak yang menerima sebagai pembukuan perusahaannya. Ya, faktur. Faktur merupakan bukti transaksi eksternal yang terjadi adanya pembelian maupun penjualan yang dibayar secara kredit. Ya, faktur itu dibuat oleh penjual kepada pembeli. Faktur ini biasanya itu bertujuan sebagai bahan pertimbangan pembeli untuk meneliti barang-barang yang sudah dibelinya. Jadi faktur itu juga dibuat dalam dua rangkap, yang dimana aslinya itu diberikan kepada si pembeli sebagai bukti pembelian kredit, sedangkan tembusannya itu disimpan oleh penjualnya sebagai bukti penjualan kreditnya. Bisa kita lihat ini merupakan contoh dari sebuah faktur. Ya, cek. Cek merupakan surat perintah pembayaran kepada bank dari orang yang menandatanganinya untuk membayar sejumlah utang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau dua orang yang namanya disebut dalam cek. Ya,
Lembaran cek ini juga dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama lembar utama dan yang kedua itu lembar kedua atau struk. Lembar utama itu diserahkan kepada pihak lain sebagai alat pembayarannya. Sedangkan lembaran kedua atau struk itu atau bisa juga kita sebut ini sebagai sebuah bongkol cek, di mana dapat dijadikan sebuah bukti transaksi yang disatukan dengan kwitansi bukti pembayaran. Bisa kita lihat ini merupakan dari contoh sebuah gambar dari cek. Selanjutnya itu nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi eksternal yang terjadi adanya pengurangan utang usaha karena pengembalian barang ataupun penurunan harga. Jadi, nota debit ini dibuat oleh pembeli apabila pembelinya ini menerima barang dari penjualnya itu tidak sesuai pesanannya ataupun barangnya itu rusak di saat pengirimannya. Pembeli dapat menyampaikan sebuah nota ini kepada penjual yang dimana berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak ataupun barangnya tidak sesuai dengan pesanannya. Jadi ini bisa kita lihat contoh dari sebuah nota debit. Ya, selanjutnya itu nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi eksternal penerimaan kembali barang yang telah dijual. Jadi nota kredit ini juga bisa kita sebut sebagai bukti persetujuannya dari pihak penjual atas permohonan pembeli atau juga pengurangan harga barang. Jadi pembuat nota kredit ini yaitu biasanya si penjual. Ya, ini merupakan contoh dari nota kredit. Ya, yang terakhir itu ada nota kontan. Nota kontan itu merupakan bukti pembelian atau juga penjual yang dilakukan secara tunai. Jadi, nota kontan ini dibuat dan juga dikeluarkan oleh penjual kepada si pembeli. Di mana nota kontan ini terdiri dari dua bagian juga, yaitu yang pertama nota kontan asli dan juga nota kontan tembusannya. Ya, nota kontan yang asli itu diberikan kepada pihak pembelinya dan juga tembusannya itu disimpan pihak penjual untuk bukti transaksinya. Ya, ini bisa kita lihat ini merupakan contoh dari nota kontan. Ya, demikianlah sih hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata dan juga tingkah laku saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.